Hai hai hai, pada video kali ini kita akan memaparkan materi manajemen logistik bersama Sister Sari dan Wulan Agun Cairani. Yang pertama, manajemen logistik. Hayo, apa itu manajemen logistik? Logistik dapat diartikan sebagai proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap suatu proses perpindahan, baik berupa barang, jasa, energi, hingga sumber daya lain dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, kegiatan logistik. Menurut Stock dan Lambert, seperti dikutip dari buku manajemen logistik oleh Anissa Kashi-Karshid, membagi kegiatan logistik menjadi 13 macam. Yuk, simak selengkapnya. Yang pertama, ada pelayanan konsumen nih. Apa itu pelayanan konsumen? Pelayanan konsumen adalah suatu proses yang berlangsung di antara pembeli, penjual, dan pihak ketiga yang menghasilkan nilai tambah untuk pertukaran produk atau jasa dalam jangka waktu pendek dan panjang. Yang kedua, peramalan permintaan. Peramalan permintaan menentukan berapa banyak tiap barang yang diproduksi perusahaan harus didistribusikan ke berbagai pasar. Yang ketiga, manajemen persediaan. Aktivitas pengendalian persediaan bersifat kritis karena membutuhkan finansial yang cukup atas aktivitas tersebut, sehingga terdapat ketepatan antara kebutuhan konsumen dengan produksi. Yang keempat, komunikasi logistik. Komunikasi adalah jaringan vital di antara seluruh proses logistik dan konsumen perusahaan. Yang kelima, penanganan material. Kegiatan ini berhubungan dengan aliran bahan baku, setengah jadi, dan barang jadi dalam pabrik atau gudang. Tujuannya untuk meminimalkan jarak tempuh, meminimalkan WIP, serta meminimalkan kerugian perusahaan. Yang keenam, ada proses pemesanan. Yang pertama ada operasional, meliputi perubahan pemesanan, pengiriman pemesanan, invoicing, dan yang kedua ada kredit dan elemen pengumpulan, meliputi pemeriksaan kredit, proses penerimaan. Yang ketiga ada komunikasi, meliputi modifikasi kesalahan, koreksi pemesanan. Yang ketujuh ada pengemasan, peran aktivitas ini adalah melindungi produk dari kerusakan. Yang kedelapan ada suku cadang dan dukungan layanan. Aktivitas ini merupakan aktivitas pelayanan pasca penjualan kepada pelanggan. Yang kesembilan ada pemilihan lokasi pabrik dan gudang. Gudang merupakan jaringan primer di antara produsen dan konsumen. Yang ke-10, pengadaan. Aktivitas ini bertujuan memberikan aliran material, persediaan, dan pelayanan yang berkesinambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi, meminimalkan investasi, persediaan, dan kerugian. Ke-11, reversi logistik. Aktivitas ini berhubungan erat dengan penanganan pengembalian barang-barang yang penyebabnya bisa karena kerusakan, kadaluarsa, dan lain-lain. 12, transportasi. Kegiatan ini berhubungan dengan bagian dalam maupun luar departemen logistik. Yang terakhir ada pergudangan dan penyimpanan. Kegiatan ini berkaitan dengan penyimpanan produk sebelum dijual. Peranan logistik dalam perusahaan membantu meningkatkan proses pemasaran, memberikan nilai tambah, pendistribusian barang yang efisien, dan efisiensi anggaran logistik. Berikutnya ada tujuan dari logistik untuk mendapatkan barang, waktu, jumlah pada kondisi yang tepat dengan biaya yang terjangkau. Secara umum, kegiatan logistik memiliki tujuan apa aja sih? Yang pertama, tujuan operasional, yang kedua tujuan keuangan, dan yang ketiga tujuan keamanan. Yang terakhir manfaat logistik. Yang pertama, merencanakan pemenuhan kebutuhan, yang kedua sebagai tempat penyimpanan, yang ketiga memelihara kualitas barang, dan yang keempat manajemen anggaran.